Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Etika Sari dari PBG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional. Topik 2, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3, Identitas Manusia Indonesia. Kita mulai topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung, dan hanya mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Ki Hajar, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Melalui pendidikan, manusia dididik agar mempunyai otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokratif. Pemikiran Ki Hajar tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka, karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta perubahan yang saya alami. Di antaranya, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia, menanamkan mindset bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat memaksakan kehendak guru. Topik 2, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dari tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks pendidikan, pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Pada dasarnya, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga
Dalam mendidik anak-anak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sesuai dengan tuntutan alam. Kedua, sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Sistem Among Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Engarso Sungtulodo, Engmatio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Sistem Among Ki Hajar Dewantara adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri. Setelah mempelajari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa dalam mendidik dibutuhkan kesabaran, keikhlasan, ketulusan, dan kasih sayang agar ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Seperti kata pepatah, apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke dalam hati. Jika guru ikhlas dalam menuntun, maka kemungkinan besar tujuan pendidikan itu akan tercapai pula. Topik 3. Identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Identitas manusia Indonesia mencakup beragam unsur budaya, bahasa, sejarah, adat, agama, hingga suku yang membentuk karakteristik masyarakat Indonesia. Karakteristik manusia Indonesia tersirat pada moto nasional, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Nilai kemanusiaan khas Indonesia. Yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang kedua, nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai religiusitas. Setelah mempelajari topik 1, 2, 3 materi filosofi pendidikan Indonesia, saya menjadi paham mengenai perjalanan pendidikan Indonesia dari dahulu kala hingga sekarang telah melalui proses yang panjang, dan dalam prosesnya selalu menyelaraskan dengan identitas manusia Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai kultural serta nilai-nilai luhur yang ada dijadikan akar dalam menyusun pendidikan karakter guna tetap mempertahankan identitas atau kekhasan manusia Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.